begitu. Oke, saudara, tolong dijelaskan iblis yang merasuki Yudas, kemudian imam-imam kepala mahkamah agama yang bersekongkol dengan setan untuk menyalibkan Yesus itu pahlawan, itu pekerjaan baik, pekerjaan buruk. Apakah mereka ini melakukan firman Tuhan atau mereka ini membantah firman Tuhan sehingga mereka membunuh Yesus? Pertanyaan saya di situ, Bang. Iya. Ya, begini Bang Suma, jalan seseorang seperti yang saya bilang Bang Suma, tidak ada yang tahu Bang Suma. Jalannya memang seperti begitu sudah Bang Suma, harus menderita dia Bang Suma, harus menderita. Iya, jadi ya, yang menyalibkan ini pahlawan atau penjahat? Kalau menurut saya Bang Suma, bukan penjahat, bukan apa, memang begitu sudah cara ini Bang Suma. Tuhan yang menjadi manusia ini Bang Suma, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Berarti membunuh Tuhan itu apapun yang dibuat oleh orang-orang sekitar dia itu Bang Suma, itu kan tokoh-tokoh penting pada zaman itu Bang Suma kan. Jadinya apapun yang dilakukan mereka itu udah jalannya seperti begitu Bang Suma, udah jalannya. Berarti yang membunuh Tuhan itu bukan penjahat. Kalau menurut saya sih bukan penjahat Bang Suma, memang orang-orang yang tidak bukan pahlawan juga, orang yang anti dengan apa namanya Bang Suma, nur itu cahaya, tidak orang-orang kegelapan mereka Bang Suma. Contoh begini Bang Suma. Berarti mereka penjahat, membunuh Tuhan. Tidak, seperti saya bilang itu berarti sudah pahlawan. Jalannya. Bukan juga, mereka ini orang yang anti maksudnya begini, contohnya kita di Indonesia Bang Suma, ada pemimpin orang baik pasti dimusuhin, dikeji, difitnah. Kayak Bang Suma aja pasti banyak yang juga orang yang tidak senang sama Bang Suma. Ya contohnya begitu. Jadinya tapi ketika ini begitu Bang Suma. Ketika Tuhan dibunuh, manfaatnya Kristen bisa selamat. Iya, karena dengan kematiannya kematiannya Bapa di surga sudah yang menyelamatkan saya dan Bang Suma juga, bukan saya aja Bang Suma yang hormat. Bang Suma juga. Berarti pembunuh Tuhan itu pahlawan. Kalau ini menurut saya sih Bang Suma, bukan pahlawan, memang begitu sudah jalan ceritanya. Saya tidak berani juga pahlawan. Kenapa dia dikatakan pahlawan? Kenapa dia dikatakan pahlawan? Karena dia memberikan keselamatan kepada Kristen. Berarti mereka pahlawan. Karena yang diberikan adalah keselamatan. Berarti pahlawan dong. Tidak, itu berarti sesat pemikirannya begitu Bang Suma. Kalau bukan pahlawan berarti penjahat. Kenapa sesat berpikir Bang Suma begitu? Tuhan yang tahu semuanya. Jadi itu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama Bang Suma juga tidak tahu. Bukan andanya sekarang ini sebagai anak Tuhan itu karena apa? Anda menjadi anak Tuhan karena apa? Karena saya sudah diselamatkan oleh dengan cara domba. Diselamatkan dengan cara penebusan dia di kayu salib. Berarti yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya, kalau menurut pemikirannya Bang Suma begitu. Kalau pemikirannya saya, bukan pemikiran saya. Bukan pemikiran saya. Tapi itu keadaan. Anda menjadi anak Tuhan karena ada yang disalib. Tadinya Anda bukan anak Tuhan, tapi karena ada yang menyalib Yesus, Anda naik level menjadi anak Tuhan. Tadinya ada hamba, Anda tadinya hamba. Tapi ketika Yesus sudah disalib, Anda jadi anak. Anda pewaris surga. Berarti orang yang menyalib Yesus itu adalah pahlawannya Anda. Ya, cuma menurut saya itu tidak seperti begitu Bang Suma. Ini bukan saya jadi anak Tuhan bos. Inti semua orang yang diselamatkan untuk seluruh dunia yang saya ngomong ini Bang Suma. Iya, termasuk seluruh dunia sendiri. Lagi semakin hebat dia pahlawan itu.
Iya, seluruh dunia. Semakin hebat yang menyalib Yesus ini karena seluruh dunia selamat gara-gara pekerjaan mereka, kan gitu. Iya, betul. Tapi saya, gitu dong. Bang Suma, tapi saya tidak mau dia pahlawan Bang Suma karena saya tidak punya. Anda berarti tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih berarti. Kayak misalnya orang yang memperjuangkan kemerdekaan mengusir Belanda. Apa yang kita nikmati? Kita menikmati kemerdekaan, kita menikmati kebebasan, kita hidup damai, tentram, tidak ada lagi diperangi, tidak lagi dijajah, tidak lagi diperbudak, tidak lagi kerja rodi. Artinya mereka yang memperjuangkan itu sehingga kita bisa merasakan adalah pahlawan. Iya, tapi itu kan kalau pemikirannya sebagai anak Tuhan tidak berani saya mengatakan mereka pahlawan karena jalan menjadi seperti begitu itu Bang Suma, saya tidak tahu kenapa bisa jadi begitu. Contoh begini Bang Suma, Anda sudah menikmati hasil kerja mereka kok masih belum tentu Anda katakan. Gimana itu? Ini tidak bisa disamakan Bang Suma. Tidak bisa disamakan seperti Bang Suma kasih contoh seperti begitu. Ini tidak disamakan dengan begitu. Justru Anda lebih tinggi derajatnya. Tadinya hamba Tuhan. Begitu Tuhan Anda dibunuh, para pembunuhnya menjadikan Anda menjadi anak Tuhan. Berarti yang melakukan eksekusi terhadap Yesus adalah pahlawannya Anda. Tanpa mereka Anda masih bukan anak Tuhan, Anda menjadi hamba Tuhan. Sekarang pertanyaan saya Bang, boleh tidak Anda menjadi selamat tanpa Yesus disalib? Kalau ada cerita selain itu, saya kan begini Bang Suma, yang saya menjelaskan di Bang Suma kenapa Tuhan mati di kayu salib, itu yang saya jawab Bang Suma. Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Bisa nggak Tuhan mati, saudaraku? Bisa nggak Tuhan mati tanpa disalib? Itu kalau kehendak Bapa di surga maunya seperti begitu bisa aja, itu yang sudah terjadi. Di mana dalilnya Tuhan berkehendak membunuh Tuhan? Itu Bang Suma, kita di perjanjian lama itu sudah ada di Yesaya, tapi saya kan namanya kurang paham kalau begini Bang Suma. Kalau lebih paham, lebih mengerti Bang Suma tanyakan kepada saya. Sering ikut Jeki Sembaring. Kalau Anda membawa Yesaya 53, semakin nyata bahwa yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang sudah direncanakan sebagai pelaku eksekutor untuk menyelamatkan Kristen. Semakin nyata kalau mereka ini adalah pahlawan Anda. Ya. Saya di sini Bang Suma, saya bukan mencari pahlawan Bang Suma. Saya menjelaskan kenapa Tuhan mati untuk saya. Itu yang saya Tuhan Anda mati. Tuhan Anda mati. Yang membunuh Tuhan Anda itu pendosa atau pahlawan yang membunuh Tuhan? Kalau itu Bang Suma tanya sama orang-orang kayak Jeki Sembaring, kayak pendeta dia lainnya. Takut sama aku, dia nggak mau. Dia blokirnya aku. Dari dulu dia blokir aku tuh. PK takut dia. Lewat PK. Itu semua skornya kosong semua Bang Suma. Kosong, menang Jeki Sembaring itu. Siapa aja yang lawan ke situ? Belum. Dulu di Zoom dia nggak berani. Sampai sekarang dia nggak berani. Dia masih blokir saya kayaknya. Nggak berani dia. Oh, nanti saya suruh kasih naik Bang Suma nanti. Suruh ke sini. Kalau dia sudah punya nyali untuk menghadapi saya, suruh ke sini. Dengar nama saya aja itu dia gemetaran. Jadi laki-laki jantan dia kalau dengar nama saya itu. Kakak Bang Sum. Iya. Bang Sum. Iya. Ada lagi yang satu Bang Suma. Ini masalah ini Rasul Paulus itu Bang Suma. Dia itu aslinya Bang Suma, dia itu pembunuh orang Kristen dia Paulus. Ternyata pembunuh. Iya, pembunuh orang Kristen dia. Dia pembenci orang Kristen. Terus Tuhan. Oh enggak, salah. Salah. Dia tidak pernah membunuh orang Kristen. Dia membunuh pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Paulus.
Kalau Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen pengikutnya Yesus itu orang Yahudi. Kalau kalian ini pengikutnya Paulus, beda. Tapi kalian memakai nama Kristus biar supaya dianggap keren, padahal bukan. Kalian bukan pengikutnya Yesus, bukan. Kalian pengikutnya Paulus. Apanya itu pengetahuannya Bang Suma, tapi pengetahuannya saya bukan itu fakta. itu, Bang Suma. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Kenapa dia? Kok dia dapat pelanggaran? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena dia mengaku anak Tuhan. Kenapa dia? Waduh, kacau juga ini TikTok ini.